kalau pengen belajar ke sini ya gitu kan. Kalau sedang lama-lama kan mereka mendekat akhirnya mereka belajar. Nah pas belajar saya bilang ibu-ibu kalau sudah dari sawah udah nggak ada kerjaan kesini boleh kok belajar. Nanti kalau udah pinter boleh kok, nggak usah ngerjain di rumah sini, bawa pulang juga boleh. Nah dari situ mereka belajar, begitu pinter dibawa pulang boleh Bu, terus nanti gimana, nanti ada upahnya lah gitu. Terus kita upahin kan, akhirnya kok ada upahnya ya sudah aku ikutan aja. Akhirnya teman-teman bantu produksi, aku juga nggak susah nyari tenaga kerja. Akhirnya dari mulut ke mulut ya sekampung pada pinter batik. Cak Kendel, sing penting wani. Halo Pak Kendel. Hola. Wah, orang Itali sampai. Pak Kendel, kita punya tamu yang sangat menarik dan istimewa seperti biasanya. Ya, UMKM juga. Apa ini? Batik. Batik. Ya. Dan ini bukan main-main, ini batik Semarangan, Pak. Batik Semarangan. Ya. Kan ada batik Jogja, Pekalongan, nah ini batik Semarangan. Kan ada kampungnya di Semarang. Ada kampung batik. Nah, beliau ini yang ngerintis kampung batik Semarang. Yang ngerintis. Saya kemarin barusan dari sana, Pak. Oh iya. Batik itu, iya. Borong sampai. Enggak lewat sih. Lewat orang saya diomong apa? Kemarin nyari apa? Di kampung batik kemarin nyari ini kan anak saya malam sore ini ada pelepasan siswa SMP Sultan Kebaya. Saya nyari sana kemarin. Dapat ya? Dapat, bagus. Memang kampung batik itu. Dan tahu nggak yang ngerintis ini tamu kita ini. Akhirnya malah ketemu. Dan beliau bukan hanya Om Dohoaks, enggak. Ada sertifikat dari Pak Wali, penghargaan Pak Sukawi waktu ya. Sebagai perintis kampung batik di Semarang. Memang dari mana beliau? Sebetulnya beliau dari Depok, Jakarta. tapi beliau itu bekerja untuk orang Semarang loh, keren nggak? Mantap tau? Luar biasa ya. Dan batiknya sudah ke mancanegara Pak. Sudah dijual di Singapura. Kurasinya dari pemerintah juga sudah membawa ke Belanda, ke Jepang, ke Dubai, ke Cina. Super lah pokoknya. Kita langsung panggil aja ya. Langsung ya. Ini kita panggil Bapak suami istri berarti ya. Oh iya. Dan komplit ceritanya. Komplit ya. Ya. Kita panggil Bapak Heno dan Ibu Z. Ya. Silakan. Ibu Z silakan. Ye. Pinara. Orang Depok tahu Pinara ya? Tahu Pak. Selamat datang di Cak Kendel Podcast ya. Pak Heno dan Ibu Z. Silakan disapa dulu Sobat Kendel. Terima kasih Sobat Kendel. Kita berdua datang di sini. Ya. Semoga menginspirasi. Amin. Silakan Bapak juga. Ya, untuk Sobat Kendel, ya kita berterima kasih nih bisa saling berbagi di sini. Amin. Oke. Insyaallah ya. Ya. Pak Heno, Ibu Z,
Ini kok mereknya Z Batik juga ya? Emang dari sini namanya Pak? Ya, kebetulan. Z Batik ya? Ya. Z itu tulisannya Z. Z-I-E. Mudah diingat. Udah diingat Z Batik. Aku jadi kepo, nama komplitnya Z siapa ya? Siapa sih? Oh gitu. Kalau nama lengkapnya sih sebenarnya Zazila. Oh, Zazila. Zazila. Dan biasa dipanggilkan Z gitu kan. Z aja. Ya sudah. Enggak. Oh, Belum manggilnya enggak Cin, Z. cincin. Beda era ya. Jadi seperti yang saya ceritakan, beliau ini luar biasa Pak Ganda. Batiknya juga sudah kemana-mana. Dan yang terpenting adalah beliau ini perintis Kampung Batik Semarang. Beliau ini trainer. Jadi mentraining orang-orang di Kampung Batik. Betul. Hari ini pun beliau itu baru saja turun dari pesawat. Ya langsung ke sini ya. Langsung ke sini. Luar biasa. Kita dapat kehormatan ya. Dari mana beliau? Beliau dari diundang oleh Kementerian Perindustrian untuk tenaga kerja. Kementerian Tenaga Kerja bukan perindustrian. Tenaga kerja ya untuk jadi narasumber ya. Narasumber Bimtek ya. Bimtek. Bimtek ya. Bimtek TKM. PKM. Iya. Tenaga kerja mandiri. Tenaga kerja mandiri ya. Luar biasa. Itu berbicara kepada pesertanya dari seluruh Indonesia. Kalau sekarang udah zonasi ya. Oh, zonasi. Itu untuk Jakarta dan sekitarnya. Oh, itu untuk Jakarta malah. Iya, untuk Jakarta dan sekitarnya. Wow. Dan narasumbernya dari sini. Iya, katanya. Padahal zonasi loh bro, itu bukan se-Indonesia itu. Iya, zonasi. Keren. Barokah ya Bu ya? Amin. Oke, bener nggak sih yang tak omongin di depan tadi? Ini sudah ke Singapura, ke Jepang, betul nggak? Monggo siapa yang cerita? Rasa rebutan. Silakan. Monggo. Alhamdulillah betul. Jadi kita dari sebelum pandemi kita kan sudah di backing ya istilahnya, kita didampingin terus menerus dari kota maupun sampai ke nasional ya. Kita sudah pendampingan termasuk dengan dari Indonesia Power pun membantu kita. Indonesia Power. Iya, Indonesia Power. Nah, itu juga membantu support kita luar biasa dan akhirnya karena kita konsisten di batik, akhirnya kita setiap kali kurasi kita itu lolos terus alhamdulillah. Dari Jepang, Singapura, Jepang, Belanda, Cina, Dubai, yang terakhir itu Dubai kemarin ya. Dubai itu alhamdulillah dan responnya juga lumayan bagus karena kebetulan Z itu kan mengusung tema sustainability. Ya. Jadi kita dari akar sampai pasar. Gitu ya, dari akar sampai pasar. Ya. Oke. Terus brandingnya Z Batik. Betul ya? Ada berapa jenis produk nih? Z Batik itu atau gimana sih? Ya, sebenarnya sih cara membuat artikelnya itu gimana? Atau jenis-jenis atau gimana? Kalau untuk produknya sebelum pandemi kemarin itu kita hanya membuat batik aja. Batik aja begitu ya? Ya. Tapi alhamdulillah 2 tahun kemarin itu cukup luar biasa kita ditempa. Pas pandemi ya Pak ya? Iya. Pas pandeminya kita benar-benar ditempa ya? Iya. Jadi sempat kemarin itu kita kan hanya produksi kain-kain aja. Iya. Jadi kemarin gimana caranya pandemi ini kita nggak mungkin dong bertahan. Oke. Ya mau nggak mau. Waktu itu dengan kondisi masker sulit, kita nggak bisa jahit. Kita bikin masker. Oh iya. Iya. Ya kondisi sulit, kita nggak bisa jahit. Ya mau nggak mau, bagaimana caranya biar kita bisa hidup? Ya akhirnya kita coba deh kain-kain yang nggak keluar itu kita coba bikin. Pantesan kita pakai ini ya masker batik ya. Iya. Dipakai buat kita aja nggak nyaman kok. Awalnya dipakai nggak nyaman. Terus cuma alhamdulillah itu kita disupport ya. Jadi habis subuh itu Bu Wakil itu langsung telepon, Mbak Zi punya masker nggak? Saya bilang maskerku belum enak Bu, saya bilang gitu kan. Bawa ke saya sekarang 50.
waduh gimana, Ya. yaudah coba aja. Nah terus dari situ karena langsung dipesan ibu kan kita nggak berani macam-macam ya, jadi kita langsung belajar cari desain masker yang enak dipakai. Langsung dari situ kita alhamdulillah jalan rezeki selama pandemi. Alhamdulillah. Iya. Mulai nyaman, alhamdulillah dari kita nggak bisa jahit sampai kita punya karyawan lembur sampai jam 12 malam. Wow. Iya. Itu musibah berkah itu. Ya, musibah bawa berkah. Dan alhamdulillahnya lagi kita nggak nyangka waktu itu kan sistem penjualan kita ya memang jujur aja sih kain kita itu kan memang harganya cukup mahal. Lumayan ya, karena memang pasar kita menengah ke atas. Ya. Jadi satu piece berapa harganya? Jadi satu piece itu 25.000. Oh mahal. Mahal, bro. Betul. Mahal. Saya juga di awal 25.000. 25.000. Kalau sekarang seandainya bikin lagi berapa jualnya? Sekarang 50.000. Tak pikir sekarang karena sudah jadi 10.000. Iya. Ya. Jadi sistem penjualan kita itu, jadi kalau beli 5, satu kita untuk sedekah. Oh gitu. Jual 4 kita satu sedekah. Jual 4 satu sedekah. Dahsyat. Alhamdulillah. Waktu itu kita juga ya sampai bisa bersedekah sekitar berapa ribu? 5.000 lebih. Wow. Iya. 5.000 masker. 5.000 masker. Jadi kita bagikan ke pasar, waktu itu kan masih banyak pasar, puskesmas, termasuk kalau ada bencana, kemarin kan ada bencana gempa, kita kirim. Terus yang Kalimantan longsor itu juga kita kirim. Oke. Sekarang balik ke kain nih, karena kan memang produk utama beliau kain. Sampai ke Dubai, sampai kemana kan kain tuh. Satu helai berapa sih harganya? Satu potong? Kita potongan? Iya, potongan atau? Kita 2 meter. Per 2 meter. Iya, 2 meter ya. Per 2 meter. Lebar? Lebar 115, ada yang 105. 115 atau 105? Jadi kalau untuk jadi batik itu kan ada 2, batik tulis dan batik cap. Oke. Ya, kalau yang cap kita kisaran dari harga 150 sampai dengan 275. Kain ya. Cap. Ya, kain. Kalau untuk yang tulis itu kisaran dari harga 750 per lembar sampai 25 juta per lembar. 25 juta. 25 juta. Siapa yang beli 25 juta? Siapa yang beli? Alhamdulillah pandemi kemarin itu cukup luar biasa. Malah panen ya harga itu. Diborong. Ya, kita diborong. Siapa yang borong? Pak Luhut. 3 menteri ya? Iya, jadi waktu itu kita ada event di Borobudur, yaitu event Candi ya? Joglo Semar. Iya. Oh, ada Pak Luhut. Iya, jadi ada 7 menteri waktu itu yang hadir di sana. Kebetulan ya karena posisi pandemi itu kan agak ketat ya. Jadi yang berangkat itu hanya produknya saja. Oh, Bapak nggak berangkat ya? Kita nggak berangkat. Udah, oke lah, nggak apa-apa. Kita di rumah aja. Ya. Yang penting masuk rekening ya, Pak. Itu. Tapi yang penting itu makanya. Tapi paginya kita suruh berangkat. Oh gitu. Iya. Setelah jadi pada saat kain itu di display, jadi ada beberapa menteri yang melihat produk kita. Kebetulan itu salah satu produk unggulan kita yaitu batik legenda. Batik legenda namanya. Tapi Semarangan juga kan? Iya. Bukan jadi ganda. Oh, ganda. Jadi batik legenda itu gini, saya pengen kan banyak nih cerita rakyat yang orang udah hampir lupa. Ya. Gitu. I see. Ya, jadi beberapa cerita yang penuh dengan filosofi itu ya saya tuangkan di satu lembar kain. Waduh. Itu apa Pak yang motif yang dibuat Bapak Abdul? Yang legenda itu apa? Ya banyak ya. Ya ada Pandawa 5. Oh, Pandawa 5. Ya. Terus ada beberapa ya cerita. Itu di dalam satu lembar kain ya? Di satu lembar kain. Wow. Keren ya. Gitu. Mau beli. Ya sajane gak kepengen, cuman orang di duit Pak. 2 juta Pak. Aku orang 250 aja sudah mahal Pak Ganda. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari harganya memang ya cukup wow ya. Tapi kalau kita lihat dari prosesnya memang itu membutuhkan proses yang amat panjang. Iya. Paham Bapak. Kebayang saya Pak, bagaimana Bapak mendesain dengan filosofi yang jelas, kemudian menjadi sebuah legenda
dan indah itu. Ya. Itu yang nek gak indah ngono sampe ngene-ngene tok. Ini harus sinkron ya, serasi, bagus, tapi ada legendanya begitu kan kira-kira? Ya, betul. Ya pantes nek 20 juta. Cuman nunggu aku ora pantes. Kelarangan, Bro. rendah, Bu. Rendah. Nanti kan bisa Nanti mau dipasang di mana kan gitu ya, Mas. Keren. Kelihatan lah ya. Kalau rendah kelihatan. Dan nek gak kelihatan genit. Kelihatannya setan. Biasanya gitu pura-pura nggak peduli, harus balik lagi gitu. Dan yang istimewanya lagi, bahan pewarna itu semua kita bikin sendiri. Woi. Bahan pewarnanya, Pak? Iya, bahan pewarnanya. Gitu. Jadi kebetulan kan kita produksi di Gunung Pati ya, di Kampung Malon. Jebati itu berada di Kampung Malon, Gunung Pati. Kampung Malon, Gunung Pati. Itu bukan kampung batik ya? Bukan kampung batik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ditetapkan dengan pemerintah kota itu sebagai satu-satunya sentra batik warna alam yang ada di warna alam. Di Kampung Malon itu? Di Kampung Malon. Sekarang jadi Bapak ini perintis 2 kampung ya, Kampung Batik Semarangan dan yang di Bubakan itu ya, sama Kampung Malon. Iya. Waduh. Benar. Maksudnya warna alam gimana, Pak? Ya, jadi warna alam itu benar-benar kita itu semua produksi bahan warnanya itu semua dari tumbuhan. Oh iya, apa Pak? Iya. Seperti kalau di gunung kita menggunakan indigo. Indigo. Tanaman indigo. Oh, iya. Masa nggak tahu sih Pak Gada? Podo. Ini apa itu? Jadi tanaman perdu gitu. Warnanya apa? Warnanya biru. Nah, biru seperti apa ya birunya saya pakai ini. Oh ini. Ini indigo ya. Ini tanaman indigo hasil pewarna. Memang cukup unik sekali. Gitu. Jadi perlu difermentasi dulu. Oh gitu. Terus lanjut untuk membangkitkannya itu kita menggunakan gula. Kok bisa nemu itu Pak? Tanaman itu Pak? Ya sebenarnya kita nggak menemukan ya. Sebenarnya nenek moyang kita dulu itu memang sudah. Cuman kan kadang-kala kita kepengennya yang instan. Yang mana? Nenek moyang laut itu. Gitu. Tapi alhamdulillah nenek moyang saya mungkin pembatik ya. Bukan, tapi bisa jadi. Saya minta tolong contohnya dong yang buatannya Pak Hin. Gitu. Oke, ada. Bawa ya? Ya. Ada nggak contoh corak yang best seller begitu? Ada nggak? Contoh coraknya best seller itu artinya ya biasanya orang-orang kebanyakan kuat beli. Gitu. Ini ada. Ini cap apa? Ini Gambang Semarang. Ini Gambang Semarang. Ini motif Gambang Semarang. Ini Gambang Semarang ya. Itu mangrove. Ini mangrove. Ini mangrove. Ini Gambang Semarang. Gambang Semarang. Bentuknya begini ya. Iya. Ini yang wara. Ini wara. Oh ini wara. Ini ada motif wara. Iya. Wara gendok ya. Wara gendok. Gendoknya mana? Gendoknya nggak digambar. Ini lawang sewu. Ini adalah Gambang Semarang. 4 penari. Betul ya? Iya. Luar biasa. Oh, boleh saya. Ini ya. Wara gendok. Iya, ini wara gendok. Ciri khas Semarang ya. Ya, jadi uniknya warna apa? Warna yang di wara ini, itu warna waraknya kita menggunakan limbah mangrove. Oh. Iya. Kalau untuk warna birunya kita gunakan indigonya itu. Indigonya. Iya. Birunya indigo. Ya. Jadi kita indigo itu memang biru. Indigo biru. Iya. Cuman Bapak kan ya bisa ngeset kan biru muda, biru tua bisa kan? Bisa, tinggal volumenya aja. Iya. Ini juga indigo. Iya, itu Itu indigo. indigo warna dasarnya. Iya. Itu Indigo sama mangrove ya. Mangrove juga yang kuningnya. Motifnya mangrove, tapi warnanya indigo sama jelawe, tanaman Kulit buah. Kulit buah. buah Johor.
pokoknya ikulah. Kalau merah ini? Kalau ini enggak, ini kalau merah enggak. Jadi kita juga gitu kan menyesuaikan pasar nih, permintaan pasar. Nah, ini pewarna tekstil ya ini? Ini warna tekstil biasanya untuk seragam. Oke. Harganya murah nih Pak Ganda. Ya, kita bisa menyesuaikan kok. Iya. Ini tulis apa print ini Pak? Cap. Kalau ini cap, kita Cap, ya? tidak Ini apa? Berarti menjual. hanya ratusan ribu dong ini? Iya. Berapa nih Pak? Kalau yang ini 275, yang Oke. ini 150. Yang ini Iya. 150. Ini Kalau ya kayak Lawan Sewu ya. Iya, Lawan Sewu. Gambang Semarang berapa Gambang Semarang Pak? Gambang Semarang itu 275. Biasanya dipakai untuk apa nih Pak? Biasanya untuk baju bisa. Untuk kain Baju bisa. laki-laki. Iya, baju laki-laki. Laki-laki perempuan bisa itu. Bisa laki-laki perempuan. Ini belinya di mana nih? Ya, kita Displaynya di mana nih? Di Instagram. Di Instagram ada. Ada di Instagram. Facebook ada, terus di galeri kreatif. Galeri Kota kreatif Lama, itu di mana? Kota Lama. di Kota Lama. Kota Lama belakang Ada Gereja yang depan Belenduk. Gereja Belenduk, yang di belakang Gereja Belenduk juga ada. Di belakang ada, di depan juga ada. Yang di depan itu yang gedung Telkom itu. Iya, kalau yang di belakang itu yang di Pasar Kelitian. Iya, Pasar Ya, Kelitian, ya, ya. Kalau di bandara? Kalau di bandara Kita kita belum. kebetulan belum. Belum ya? Iya. Itu kan ada galeri Ada. UMKM juga kan? Ada, iya. Iya. Jadi kalau di Semarang di mana aja nih bisa dilihat display fisiknya? Kecuali di dua tempat itu. Di lobi Balai Kota juga ada. Oh, lobi Balai Kota juga Balai ada. Kota. Balai Kota. Tentunya di Gunung Pati ada ya. Oh, kalau di Gunung Pati kita Gunung bisa Pati. langsung melihat prosesnya. Nah, Ya. kalau mau lihat prosesnya silakan datang ke Gunung Pati, Kampung Melon. Halo. Kita main ke sana sambil nyari durian. Oh, Asik, iya. asik tuh. Pas. Desember, Januari panen durian. Banyak Iya, durian iya. ya? Iya. Di kampungnya itu banyak durian. Banyak. Kiri kanan rumah. Jadi di tempat kita itu kita bukan cuma hanya menjual produk aja loh Pak, Apa juga? yang kita jual gitu. Pelatihan. Tapi untuk Oh, pelatihan, pelatihan untuk juga. edukasinya juga. Edukasi. Jadi sebelum pandemi itu kita memang waktu itu ada kerjasama dengan tamu dari Jepang ya. Iya. Dengan ini apa namanya? Dengan fakultas apa tuh yang di ya ada beberapa fakultas tuh Iya. yang dia Dari- ada pertukaran dari- pelajar. Fakultas Iya, di mana? Ya, Kampus apa? Jepang. Pranoto, Oh, Nika. Nika juga, Oh, Nika. terus UNES juga. UNES juga ya? Ya, terus tamu-tamu dari Ini yang luar, ya. ini yang punya Unika. Oh gitu. Ya, berarti nanti bisa ini lanjutin lagi. Terus dari Korea juga ya. Sayang anak, sayang istri. Dibeli. Mamalis. Kalian rohai. Wah, luar biasa Pak Ganda ya. Kok bisa? Ceritanya gimana ini? Success story-nya gimana nih kok Nah, bisa? ini yang perlu kita ketahui bersama, Pak. Iya. Awalnya gini. Kapan mulainya? Awalnya bagaimana? Monggo, siapa yang mau cerita? Tadi yang dari Jakarta itu ya. Dari Depok. Ya, sebenarnya kita tertarik dengan Dari Semarang Depok, ini. ya. Semarang ini unik sih. Semarang unik ya. Semarang ini unik. Jadi tahun 2004 kita tertarik dengan Semarang. Ini kok Jawa bisa ada batiknya ya? Maksudnya Semarang. Semarang. Kalau Jawa kan ada dong. Iya. Itu Ya, bukan Jawa, mana? Semarang nggak ada batik. Semarang kok nggak ada batik? Oh, maksudnya Kenapa nih? ini tuh Jawa. Oh, Jawa. Nah, kok Semarang nggak punya batik? Iya, Iya, ya. betul. Ini kenapa nih? Jadi ya Penasaran ya, Pak ya? Penasaran kan? Kita coba cari informasi deh. Nah, kita datang ke Semarang itu cuma hanya ingin berbagi sih awalnya gitu. Hanya Tapi ingin itu berbagi. belum pindah Semarang ya? Belum, Masih main ya? masih main. Masih Gitu. bolak-balik. Ya, ya. Bahkan kita juga bingung waktu itu siapa yang harus kita temuin. Ketemu siapa? Nggak ada yang kita temuin tuh ya. Alhamdulillah. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2004. 2004. Iya. Jadi 2004 itu 18 tahun yang lalu. Ya, UNESCO itu kan mengakui 2009. ini sebagai warisan budaya itu kan Betul. 2009. Jadi 2004 kita masuk Masih susah. Oh, batik apa toh? Nah, kan seperti itu. Iya, Kita iya. dianggapnya tidak sesuatu lah. Iya. Ya, akhirnya kita yang pakai batik pun juga masih sedikit dulu ya. Nah iya, masih dikit. Dan yang sedihnya lagi, kita cuma hanya bangga loh. Oh iya, bangga, batik ini warisan budaya Indonesia. Ya. Yang sedihnya lagi, kita itu tidak bisa membuktikan yang mana batik, yang mana tekstil. Loh, aku juga nggak tahu ya, Pak. Apa bedanya batik sama tekstil? Ini bukan tekstil nih. Itu kan sedih. Gitu loh. Tekstil itu bahasa Inggrisnya textile. Tekstil. Ya.
Kalau dari kain mungkin tekstil ya, masuk Kalau dari kain dari tekstil. Tapi gitu. dari proses itu. Kalau proses jelas beda. Batik ini prosesnya. Prosesnya. Iya. Gitu. Kayaknya tekstil. Iya, kayaknya tekstil. Tapi kan begitu sudah Proses jadi barang beda. jadi kain, motifnya itu bukan tekstil. Bukan tekstil. Kalau tekstil kan yang printing ya. Tekstur ya? Jadi, printing. jadi ya maaf aja, mungkin kita selalu sering dibandingkan dengan harga yang murah. Oh, oke. Gitu. Waktu itu. Ya mungkin ya maaf kalau kita datang ke Pekalongan, Ya. kita dengan uang 50.000 kita dapat dong Dapat. batik. Iya kan? Hmm. Bangga. Tapi kan di sini ada pertanyaan, apakah itu batik? Oh gitu ya. Ternyata kan itu tekstil. Tekstil Motifnya itu aja. ya. Motifnya motif batik. Tapi prosesnya Tapi printing. Tapi printing. Printing ya, Printing. Ya. Jadi tidak ada proses Membatik nyanting, ya, dan ada nyanting. proses pelorotan, Dan beliau ini ngajar nyanting. Ya, ngajarnya. gitu. Jadi saya kepengen Malam itu. mancing ya. Ya. Mancing ya. Ada mengenalkan batik. Nah, jadi saya kepengen itu ilmu itu tidak hilang. Oh, oke. Jadi Bapak ke Semarang. Tapi yang waktu itu artinya ketemu siapa, Pak? Akhirnya, Heeh. kok bisa lalu Terus dapat tempat untuk ngajar? Nah, itu gimana gitu? Ya ceritanya waktu itu kan kita sempat bingung juga sih harus kemana. Ya alhamdulillah waktu itu kita coba sasaran kita itu ke sekolah-sekolah sih. Sekolah-sekolah ya? Ya kita bikin proposal nih ceritanya nih. Oke. Ada beberapa proposal yang waktu itu kita 10 proposal yang kita Berarti masukkan masuk ya? ke sekolah ya. Ya alhamdulillah 10-10-nya itu kita tolak. Ditolak. Tapi nggak patah semangat. Tapi kita nggak patah semangat. Jadi, Oke. jadi gini Pak Ganda, kalau kita punya ide lalu kemudian ditawarkan orang ditolak, apalagi juga ditertawakan, itu orang-orang sukses itu memang seperti itu. Iya. Ini contohnya. Lanjut Maju Pak, terus ya? maju terus, ojo Yang langsung. penting wani. Iya. Cuma ganti. Oh yang ini nggak mau nih, kenapa? Oh Ya, mungkin tapi beda. pelajari ya. Jadi kita coba deh ganti. Iya. Kalau kemarin negeri yang nolak kita masuk swasta. Oke. Kenapa enggak gitu kan? Iya. Kita masuk ke swasta. Nah alhamdulillah di swasta itu kita diterima. Oh gitu. Jadi yang terima itu Karangturi, Semesta, sama Al Azhar. Wah, yang pancen gak kelas ya lek negeri. Sorry ya, negeri. Ya gak kelas sih. Waktu itu. Ya, waktu itu ya. Akhirnya lah kita. Tapi belum nawarin ke Arindo waktu itu. Belum. Karena belum ya. Kan di Arindo pasti nggak ditolak Pak. Cuma berapa buku ya. Baik. Tapi kayaknya kalau waktu itu nawarin mungkin masuk Pak. Karena Masuk. cuma satu misi ya. Iya. Cuma kita belum begitu familiar ya karena Iya. masih baru di Semarang. Iya, Jadi iya. kita masih lihatnya kira-kira sekolah mana ya yang bisa kita Iya. tembus gitu. Kalau di Arindo sangat menghargai Bu, karya-karya yang menjaga lingkungan. Nah, itu Ya, kan apalagi ini kan sama pewarnanya ini itu kan malah. sangat ramah lingkungan. Iya. Apa? Arindo nih. Arindo. Miliknya ya. Pak Ganda itu Nanti kan bisa nyambung ya. Nanti pas Yang jelas kalau Terus ada gini Pak Ganda. Udah ketemu. Awas aku nanti ke Evi awas. Iya. gitu. Cuan. Lanjut Pak. Oke, Terus oke. gimana? Ketemu siapa? Terus Ya mulai dari situ ya waktu itu kita ada orang tua murid ya, kebetulan kita pas ada acara di Semawis. Semawis ya. Jadi ada orang tua murid, Pak Eno, bagaimana kalau kita Pameran di Semawis? Saya bilang Semawis itu apa? Belum tahu ya. Belum. orang Depok, orang yang bisa Semawis tuh ya. Terus Oh ternyata event besar. asik. Oke. Saya bilang ya udah oke, saya pulang seneng dong, saya laporan nih. Bingung. Kita mau diajak pameran nih. Apa yang Nah, dipamerin? habis gitu kita bingung yang dipamerin apa. dipamerin? Kita belum produksi. Berarti ke sekolah-sekolah itu hanya jual ide. Iya. Jual ide. Jual ide sama ngajarin anak-anak untuk kenal batik. I see. Oke. Iya. Ya. Mulai dari situ setelah pulang saya laporan dong. Kita diajak pameran nih. Wah, Yang dipamerin apa? yang dipamerin apa ya? Sebentar. Yang ngajak siapa? Yang ngajak dulu. Oh kita ada salah satu orang tua murid ya. Oh, orang tua murid. Iya, Sorry. Orang tua murid. murid ya. Ya, kebetulan waktu itu kan ada
murid yang berprestasi terus dikirim ke semesta ya, ke Turki ya. Ke Turki. Oh, Jadi ya, hasil ya. batiknya itu dikirim ke sana. Iya. Semesta bukan? Semesta. Ya, semesta kan dari Semesta. Turki. Iya. Semesta. Nah mulai dari situ ya udah oke, kita siap deh pameran gitu. Ternyata Semawis itu event yang luar biasa kan. Saya buat ini ya. Terus Bapak Ibu nyanteng? Oh enggak. Kita pamer Terus aja. dipamer apa? Masa lucu itu? Berdua dipamer gitu. Iya loh. Kita nggak kalah akal. Karena apa? Betul. Kan kita ngajarin anak-anak. Kita pamerin aja hasil karya anak-anak. Oh, karena habis diajari tadi ya. Bahannya apa? Bahannya hasil karya apa? Hasil karyanya Ya, saputra. selembar kertas saputra. I see. Itulah Udah, kita jejer di aja. situ. Kan kita pameran batik, kan kita Keren. nggak jualan kok di Iya, situ. iya, Oke. Nah, jadi ini memang ada cerita yang cukup luar biasa juga sih. Nah, kebetulan kan pas di Semawis itu biasa Musim ya, hujan, kan kan? suka Musim suka hujan musim ya. hujan ya, waktu itu. suka banjir apa Ah. kayak gitu. Nah, kebetulan ya udah oke lah, gimana konsep kita itu biar nggak banjir, kita kasih palet nih, biar agak tinggi. Jadi kalau ada pengunjung datang pas hujan mereka bisa nyiuk di tempat kita. Ya udah oke. Nah, kita bikin gitu. Kok ngepasi? Banjir. Itu hujan. Jadi ngiup semua ke situ. Nyiup semua di tempat saya. Nonton semua. semua. Wah, rezeki. Pas Tapi ya. memang cerdas ya, nangkep kesempatan itu cerdas. Ini musim banjir, tak kasih supaya iup-iupan ya. Itu namanya anu Pak, apa jenenge? Masang wuwu, ngerti wuwu? Perangkap ya. Nah, jebakan ikan itu loh. Ya, Jadi sekarang sengat- Batman ya sekarang. Jebakan apa? Batman istilahnya. Dasar. Terus Pak, Ya, mulai banjir kayak gitu ya biasalah, namanya banyak orang, mereka ngobrol, terus mereka banyak bertanya, tanya-tanya pagi itu loh ini apa? Saya bilang ini batik, batik apa gini gitu. Paginya ada di media surat kabar. wow. Ternyata yang ngadem tuh wartawan. Oh, wartawan. Ya. Aduh, wartawan. Suara Merdeka. Wes. Dan saya masih ingat siapa wartawannya sampai sekarang. teman Siapa dekat itu? saya, Mas Anhar. Oh. Mas Anhar. Anar. Ya Anhar. Anhar. Oh, Anar. Ya mulai dari situlah, begitu ada di media pakai gitu, kita dipanggil tuh ceritanya tuh Yes. sama wali gitu. kota Smart, cerdas dia nih. gitu. Memang niat baik itu pasti menemukan Iya. jalan terbaik juga. Jalan terbaik ya. Jalan terbaiknya ini loh ya. Iya. Nah, masa termasang wuwu gitu. Dari Depok, Semarang. Iya, iya. Mau niat baiknya kan itu kan. Iya, iya. Semarang kok nggak ada batiknya. Iya, maka iya. Jawa ya. Iya. Jadi sakjane pameran itu bukan pameran produk. Beliau itu sebetulnya masih jualan ide, tapi di pameran. Sakjane luar biasa. Ya, baik. Sekarang bagaimana terbentuknya Kampung Batik Semarang? Kok iso jenengan dapat penghargaan dari Pak Wali Kota? Iya, waktu itu Pak Sukawi ya. Pak Sukawi. Iya. Gimana ceritanya? Awalnya bagaimana nih? Ya dari kita dipanggil itu. Oh, jadi habis itu kan terus dipanggil ya? Dipanggil. Maunya Dia apa? maunya apa? Bapak Oh, kan is- bukan orang Semarang. Oh, gitu ya. Ternyata itu ya. Iya. Bukan orang Semarang. Iya. ya? Ngapain ributin batik? Malah kita sempat dibilang ini batik sembarangan lah. Iya. Bla bla Loh, bla. yang batik sembarangan itu saat itu bukan Iya, kan? kita udah mulai bikin Iya. satu-satu. Jadi kan tapi dari kita satu udah mulai ukuran dengan- kecil itu udah kita memunculkan Munculkan beberapa. Enggak, kalimat batik ini batik sembarangan itu sejak pameran itu atau setelah Setelah dipanggil. membuat kampung batik? sebelum batik kami batik Sebelum dong. itu, Pak. sebelum Oh, buat kami Sebelum batik. itu kita Sebelum. akhirnya dibilang seperti itu. Waduh. Waktu dipanggil pertama itu. Iya, Iya. jadi mungkin gini ya, momennya itu mungkin tepat di saat pemerintah sendiri kepengen membangkitkan batik Semarang. Ya. Nah, di situ ada kita yang sudah mengenalkan batik dari dini, Lebih dulu. gitu, lebih Iya, dulu iya, anak-anak iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. mungkin lo ini siapa? Ini mau Iya, ngapain? iya, iya, Ini iya, iya. batik gitu. Niatnya apa nih? Iya. Ini orang mana? Kok Yang dia memang batik? mungkin salah kita ya datang ke Semarang Nggak tuh permisi. tidak memohon dulu ya. Tapi kok mau harus dipercaya? Lu siapa? Gitu. Tapi kan enggak gampang Pak ke Semarang juga bingung siapa emang. Iya. Iya. Justru memang itulah jalannya ya. Jalannya. Ya, ini Terus, kan. terus dibilangnya begitu, terus gimana dong? Ya akhirnya ya alhamdulillah seperti gayung bersambut sih. Oh, Bapak kayak bisa mau mobil. ngembangin Iya. batik, mau ngajarin batik. Ini Oh. kita punya kampung loh. Oh gitu, akhirnya ditunjukin itu. Iya. Batik itu ya. Nah, kampung batik ini
kan nggak ada pembatiknya. Gimana biar kampung batik ini jadi kampung batik? Oh, jadi kampung batik itu sebenarnya sudah dicanangkan pemerintah ya? Kayaknya sudah. Men gak ono pembatik ngono lho. Dulu mungkin batik-batiknya juga pulaan mungkin. Ya, kita enggak tahu. Mungkin. Tapi jadi yang belum ada yang jual ada Pak ya? Jadi pada saat kita datang ke situ ya sebenarnya waktu dibilang ya udah oke Pak Eno gimana kita kembangkan lagi nih batik Semarang. Oh gitu. Gitu loh. Kita seneng dong. Image saya di kampung batik itu ada pembatiknya. Iya. Begitu Karena saya namanya juga kampung batik, betul. Ya, begitu pas saya itu, ke Pak. sana, ya canting aja mereka nggak mau. Oke. Oh gitu. Nggak ada sama sekali Akhirnya singkat apa kayak gitu, singkat cerita. Pindah di situ apa pindah di situ? Iya, saya Menetap tinggal di situ. Saya tinggal di situ. Saya kos di situ. Yes. Gitu. Wes totalitas. Totalitas ya. Iya. Sudah lahir apa belum dia? Sudah tapi ditinggal. Ditinggal Pak. Oh di Depok. Ya. Titipin Titipin. mamanya, mbaknya Boleh untuk berjuang dulu. Berarti di sana ya. Merasakan aura perjuangan. Iya. Yang merasakan toh Pak, ditinggal kedua orang tuanya perjuangan itu. Lulus SMA baru. Oh gitu, lulus Ya. gitu ya. Ya, Oke. mulai dari situ akhirnya yaudah, oke deh kita kumpulin beberapa warga di kampung batik itu Mulailah. sekitar Mulailah. 20 orang ya. Sekota Sekota Semarang ya, ada Oh, sekitar mulailah. 20 orang. Sama wali Nah, kota mulailah sama di balai Dekranas. itu Pak kita. Balai apa namanya? Balai Itu ada balai RW. Oh, Gitu. balai RW kampung apa? Kampung batik Batik. itu di Bubaan. Bubaan, di Bubaan ya. Nah, kita mulai di situ. Nah, disitulah muncul motif Semarangan dengan ikon kota. Oke. Orang Endok tadi ya. Iya. Barang Endok, mangrove, Lawang Sewu. Lawang Sewu. Gereja Iya. Baru, kayak gitu. Kalau untuk yang mangrove-nya kita 2004. Mangrove ya? Kalau yang rintisan 2014 ya, 2014. pertama kali ngerintis kampung batik tahun berapa tuh? 2006. 2006. Loh, lebih duluan? Iya. Iya, mangrove-nya 2014. 14 toh, Iya, 2004 sorry. makanya. 2014. 2014 mangrove-nya. Iya, oke. Ya, kalau merintis kampung batik itu 2006. 2006. Luar biasa. Dan mulai keluar dari kampung batik itu kurasi-kurasi berhasil itu tahun berapa? Artinya program Bapak berhasil. ya kita 2000 di Kampung Batik udah 2010. Kita 2000. Kita sudah mulai nasional. Ush. Jadi lewat Dahsyat, Pak. lewat Dekranas itu kita udah Ya. dibawa ke Bali. Oh gitu ya. Iya. Jadi pameran PKB ya di Bali itu kan ada event besar Pekan Kesenian Bali itu kan 1 bulan. Nah awalnya itu kita diajak, kita nggak berani sebulan nanti gimana pasar Produk segala kita macam. mana? Iya kan? Udah Bingung juga. Berapa hari kata Dekranasnya kan? Udah 2 minggu aja dicoba, 2 minggu. Kita coba nih 2 minggu, ternyata baru seminggu udah habis. Lah kita Iya. bingung, Bu, seminggu udah habis, akhirnya kita jualin punya orang di sana. Kan ngabisinnya seminggu kan nggak enak. 1 minggu kan lumayan kan? Tapi jualan punya orang tuh batik juga ya? Iya. Patung. Patung, ya apa aja? Lo kita Patung punya sama batik kan itu kosong sama. kan bener. Iya, Sampai- iya. Ya, apa aja? Maksudnya Dulu punya kita- stand itu loh kosong. Iya, waktu itu Displaynya nggak ada ya kan? Iya. sampai penutup Penutup stand. kita itu laku dibeli. Wois. Itu dulu. Dan kita anggap itu enggak ya namanya penutup stand kan? Ya. Ya, alhamdulillah. Wow. Dan itu 4 tahun loh Pak Ganda, luar biasa. Membentuk kampung batik itu tahun 2006, 2010 sudah pameran ke Bali dan sukses besar. Iya, karena itu ya itu support dari Dekranas itu setelah itu luar biasa. Jadi kita kan diakomodasiin semua, Pak, di hotel, perjalanan Iya. semua. Kita pokoknya cuma tinggal berangkat Tinggal aja berangkat ya. sama Iya. dia. Cuma kita di sana juga tetap ke pelatihan, Iya. edukasi karena kita nggak bisa jual kain semuanya. Jadi kita Iya. di sana juga bikin pelatihan Oh kecil. juga pelatihan Iya, ya? tetap. Oh, gitu ya. Ngajarin anak-anak. Iya, Jadi iya. stand kita tuh paling ramai dikunjungin anak-anak untuk membatik. Ya itu juga sebenarnya salah satu strategi pemasaran kita sih. Iya, Untuk iya, menarik, iya. untuk Gitu. menarik. Sampai sekarang masih dipakai kok itu. Masih. Jadi kebanyakan kan orang tuanya nih nganter anaknya. Coba ke kampung malam juga gitu. Akhirnya ibunya mau nggak mau kan nungguin Iya. anaknya batik, ibunya pegang-pegang produk. Iya. Mantap. Iya, beli ya. Dulu seperti itu sih promosinya. Pak Ganda masih banyak pertanyaan tapi waktunya Mas. Tapi aku masih menyimpan beberapa pertanyaan.
sebentar. Beliau itu pernah kebanjiran ternyata. Terus sampai pindah gara-gara banjir itu, bener ya? Betul. Gimana ceritanya? Jadi 2009 yang banjir bandang itu ya, yang banjir rob ya, banjir rob bukan bandang, banjir rob. Jadi subuh kita udah bangun biasa. Habis sholat kadang kita kan suka agak-agak. Ini di Bubaan ceritanya? Iya, di Bubaan. Jadi kita tidur, begitu turun tempat tidur, ini apaan ya? Benda basah gitu kan. Ternyata kasur lantainya ngampang. Begitu banjir, ternyata udah sedengkul ya. Jadi batik-batik kita yang naruhnya di bawah sama motif-motif batik kita udah bikin dari 2004 itu hancur semua. Hancur semua. Nah dari situ kita bingung, waduh ini apa yang bisa kita amanin. Kalau kayak gini terus misalnya nanti ada banjir lagi kita gimana ini. Nah udah kebetulan kita punya beberapa murid kan yang kita latih itu kan kota kan melatih di setiap kampung di kota setiap kelurahan. Jadi ada yang namanya Gunung Pati, Malon. Nah ini kan tinggi nih. Aku bilang sama muridku itu, ada nggak rumah yang kosong di sana biar aku pindah ke sana aja. Sekalian aku ngajarin di batik sana, kalau nggak ada ibu-ibu yang membatik nanti aku ngajarin lagi. Ada Bu, ya udah akhirnya kita pindah. Begitu pindah, dilalah memang ada rumah kosong di sana. Ibu mau rumah gini, rumah apa aja yang penting bukan rumah keong, aku bilang. Yang penting kita bisa. Terus akhirnya kita pindah ke sana. Nah pindah ke sana kan asik juga ya, namanya abis dari banjir-banjiran, panas dan sebagainya, sana adem masih ada kabut. Terus aku liatin sekeliling, itu ibu-ibu kalau pagi habis dari pasar ngapain ya, habis dari bertani ngapain ya. Wah kayaknya nganggur nih ngerumpi, kayaknya kita bisa nih. Ini nih, gitu kan? Sasaran ini. Sasaran baru akhirnya. Caranya gimana ini ya biar mereka tertarik, biarin aja dulu lah, yang penting mereka kalau lewat kita sapa kan, nengok. Kalau nengok kan lagi ngapain Bu, batik. Kalau pengen belajar kesini ya. Gitu kan. Kalau sedang, lama-lama kan mereka mendekat. Akhirnya mereka belajar. Nah pas belajar saya bilang, ibu-ibu kalau sudah dari sawah udah nggak ada kerjaan, kesini boleh kok belajar. Nanti kalau udah pinter boleh kok, nggak usah ngerjain di rumah sini, bawa pulang juga boleh. Nah dari situ mereka belajar, begitu pinter dibawa pulang boleh Bu, terus nanti gimana? Nanti ada upahnya lah gitu. Nah terus kita upahin kan, akhirnya kok ada upahnya ya? Ya sudah aku ikutan aja. Nah, akhirnya teman-teman bantu produksi, aku juga nggak susah nyari tenaga kerja. Akhirnya dari mulut ke mulut ya sekampung pada pinter batik gitu kan. Terus sekarang menjadi kampung batik baru, sentra batik warna alam, dan itu juga diresmikan oleh pemerintah juga ya. Siapa yang meresmikan? Pak Wali. Dan kita juga udah dibuatin galeri juga sana. Ada sama Pemkot dibuatin galeri sentra batik warna alam. Di mana? Di Gunung, maksudnya di tanahnya pemerintah atau di tanahnya pemerintah? Di tanahnya pemerintah. Luar biasa. Di belakang terminal Pati. Pasar tuh ya? Iya, jalan baru. Iya. Jadi sebenarnya proses itu ya alhamdulillah kita dimudahkan semuanya. Iya. Meskipun melalui kebanjiran tadi ya. Iya. Rugi nggak sih di kebanjiran itu? Ya banget. Rugi karena motif kita hilang. Terus kain kita yang sudah jadi, kalau warna alam itu kan kalau kena hujan akan berubah. Karena kalau hujan nggak langsung kita proses ulang, misalnya nggak langsung dicuci, itu akan jadi kayak semacam pulau. Itu udah jadi reject kan. Iya, pokoknya rusak semua lah yang kena air itu ya. Dan itu kan lumayan untuk kita ya, yang cuma hidupnya dari batik doang gitu. Satu lagi Pak Ganda, beliau ini kan kelihatannya ya lancar gitu, kebanjiran juga, terus kemudian pindah dan berhasil juga, sukses gitu kan ya. Tapi ternyata beliau ini pernah mutung. Ngerti mutung? Mutungnya apa sih bahasa Indonesia? Mutung. Ngambek ya, ngambek. Pernah ngambek dan mau pulang lagi ke Depok. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya kenapa? Ya sebenarnya waktu itu karena memang kita merasa tidak ada support ya. Waktu itu merasa tidak ada support. Support dari pemerintahannya waktu itu. Waktu itu ya. Karena belum ada batik yang jelas kan. Terus pengrajin batik juga belum ada. Jadi terus untuk hidup kita mengandalkan batik, kalau nggak ada support kan kita juga susah. Nah kita merasa kalau di Semarang ini kita kan satu ngekos misalnya. Terus
makan juga kan kalau ada pelatihan kita bisa makan, kalau nggak ada kita bingung. Sementara kalau di Depok itu kan kita udah settle ya istilahnya ya, kita semua udah ada, udah tinggal nggak usah mikirin kontrakan dan sebagainya. Jadi kita berprinsip apa kita balik aja ya, kalau di sini nggak ada gambaran batik ke depan itu lebih bagus. Ya udahlah kita putuskan setelah ini selesai kita pulang ke Depok. Sudah dibuat keputusan? Sudah. Ya, setelah pelatihan udah dibuat. Nah terus yang tadi ya Cita ada dari Merbi itu Bu Gris itu untuk nahan, karena dia kan budayawan juga ya, masuk budayawan Kota Semarang yang peduli dengan kota lama dan sebagainya. Jadi sama Ibu, jadi kita ditahan untuk dengan alasan buatin saya, kan kalau buat batik kan nggak cukup sehari 2 hari, jadi butuh waktu sekitar sebulan untuk aku stay di Semarang kan. Nah pada saat stay itu tahun 2005-an ya, 2005-an kayaknya, 2005-an menjelang 2000, menjelang ke 2006. Berarti menjelang bikin kampung batik. Betul. Di sini masih training, belum produksi. Nah, terus habis itu kita kan langsung yang dapat inian dari sentuhan dari yang Bu Sinto itu bikin itu, ditambah dari Disnaker Kota Semarang. Nah, Disnaker Kota Semarang itu kan punya program pelatihan. Nah, terus kata ini yang dari tenaga kerja mandiri ini, dia bilang, Bu, kita kan ada program pelatihan tiap tahun, jadi sebulan penuh. Kita disuruh jadi tutornya. Nah, dari tutor itu kan kita bisa ada masukan, ada penghasilan. Jadi kita, tadi ya, Bu Kris tadi. Iya, dari Bu Kris kita dapat proyek itu. Nah, sebulan pertama, tapi ya udahlah nggak apa-apa, kita latih aja nih sebulan. Kita latih mundur lagi ya. Sebulan. Begitu sebulan kan, tapi kan bulan depan aku udah harus balik dong orang Barat. Nah, pinternya dari Disnaker ini Bu Budi bilang, Bu Zi, berarti kan kata Ibu ada 3 tahapan. Kan baru pertama. Sekarang lanjutan dong. Lanjutan ya. Itu Bu Wali? Bukan, Disnakernya. Oh, Disnaker. Lanjutan ya. Lanjutan ya Bu, iya lanjutan sebulan lagi. 2 bulan. Tertahan lagi kita. Udah mau balik lagi, Bu, mahirnya dong diajarin biar dia bisa bikin batik sutra ya Pak ya waktu itu. Batik sutra. Waduh, nambah lagi nih gitu, nambah lagi. Nah, dari situ sebulan lagi. Nah, dari situ dari Dekranas punya program setiap kelurahan itu ada pelatihan batik. Wah, jadi kita keliling. Ibu keliling dari kelurahan ke kelurahan, berapa ratus kelurahan sak Semarang. Dari kecamatan ke kecamatan, dari antar pulau sampai ke pulau sekarang. Sampai ke antar pulau sekarang. Dari pulau ke pulau. Sekarang begitu. Wow. Ternyata nggak boleh ninggalin batik. Ternyata nggak boleh ninggalin batik dan tidak boleh ninggalin Semarang. Luar biasa, Pak Kanda. Dan ini menjadi, sorry ya Pak Kanda ya, ini menjadi penutup dari cerita kita. Sukses. Waktunya Pak Kanda. Cepet ya cerita. Asik sih cerita mesti cepet. Kalian nanti kepengen tambah. Nanti gimana kita kembangkan satu kampung yang di pesisir. Iya. Ada lagi kita buat satu kampung pesisir batik mangrove. Oh iya. Wow. Suatu saat kita berkunjung ke sana ya, Cak Kanda ya. Nanti kita liput ya. Oke, siap. Keren banget. Oke Pak Kanda, sorry ya, saya tahu Bapak kecewa tapi waktunya sudah habis dan tidak bisa dilanjutkan. Salam Kanda, asik sekali ya memang ya, tapi mohon maaf nanti kita bisa lanjutkan lagi dan bisa, moga-moga beliau masih kerso duduk di sini lagi. Tapi sebelum berpisah, tips dulu dong. Lah iya, maksudku ngono. Jadi saat dulu dipisah tipsnya gitu loh. Apa sobat Kendal? Silakan. Tips buat sobat Kendal, kalau kita punya impian, jangan patah semangat, jangan takut dihujat, jangan takut ditinggalkan, dan tetap semangat intinya. Kalau memang itu kebaikan, terus. Kalau kita punya semangat, jangan takut dihujat. Kalau memang itu kebaikan, terus. Luar biasa. Jangan lupa di subscribe, share, komen, ya. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Tareng. Iwahiu daging ikan tuh. See you, Cak.